laut itu sendiri, kemudian ada angin. Karena kita ketahui memang angin itu adalah menjadi sumber energi utama. Wind itu memang menjadi sumber energi utama dalam pembentukan ombak yang nanti akan berpengaruh terhadap arus dan sebagainya. Nah, ice ini yang kita jarang temukan karena memang es ini kita tidak dapatkan karena kita memang berada di daerah tropis. Namun penting untuk teman-teman ketahui bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di transport oleh es itu sendiri. Dan untuk depositnya kita langsung masuk ke yang paling bawah, itu deposit itu sudah saya jelaskan. Jadi setelah dia terjadi sedimentasi, awal saya sebutkan bahwa ini sebenarnya adalah siklus saja, berputar seperti itu saja dia. Nanti dari rocks, dari batuan dia akan menjadi sedimentasi, mengalami proses sedimentasi, kemudian nanti akan terjadi proses diagenesis lagi sehingga dia akan menjadi daratan kembali. Begitu saja terus. Kemudian ada yang kalau teman-teman ingat di penjelasan saya sebelumnya terkait dengan kerak bumi yang masuk dalam magma dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perputaran saja, siklus saja semua itu. Dan kemudian, nah ini. Bisa ngapain hari ini? Mau buat profil itu. Misal apa? Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau sebenarnya fenomena ini sudah pernah diteliti di penelitian ataupun yang bertempat di Atlantik Utara, North Atlantic. Jadi analoginya adalah seperti ini. Waktu zaman dulu itu dikatakan, waktu zaman Pangea itu, seperti yang kuliah saya pertama terkait dengan pergerakan kontinen, itu di mana sebagian besar dari daratan di bumi itu memang masih terselubung oleh es. Nah, sayangnya memang di bagian-bagian daratan itu memang ada mineral-mineral ataupun bahan-bahan organik, baik dia organik ataupun inorganik, yang memang mengandung senyawa yang dalam konsentrasi kecil itu memang berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Nah, karena dia terjebak di dalam es selama bertahun-tahun, itulah yang nanti akan menyebabkan dia itu tidak kita ketahui persebarannya. Spreadingnya seperti apa kita tidak ketahui sampai pergerakan ataupun pencairan es itu terjadi. Nah, lempeng es yang cair itu kita juga tidak ketahui pergerakannya. Makanya itu dipelajari oleh baik marine scientist yang lain. Kalau di figur yang 4.3 itu teman-teman perhatikan, yang gambar 4.3 itu adalah konsentrasi dari dikatakan di sini sebenarnya dust ataupun debu. Tapi ini bukan literally debu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah marine snow tadi yang sudah saya sampaikan. Itu adalah berkaitan dengan kandungan senyawa-senyawa yang tidak larut dia dalam air. Sebagian dia larut atau mix dia. Yang senyawa-senyawa itu memang memiliki fungsi tertentu di ekosistem laut untuk keberlangsungan metabolisme dan sebagainya. Jadi untuk membaca itu saya kira teman-teman sudah dapat dijelaskan juga. Kalau memang ada yang menginginkan ataupun memperoleh skill di bidang remote sensing, itu tentu akan familiar sekali terkait dengan kotak-kotak itu. Jadi kalau dia semakin hitam warnanya, itu biasanya kandungan dari dust itu, marine snow itu, dia akan semakin tinggi. Jadi bisa dilihat itu gambarnya secara spasial. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya di Indonesia sih jarang ya terjadi karena tidak ada efek es itu, tidak ada mineral-mineral yang terjebak dalam es. Jadi ini hanya untuk kalian ketahui saja secara umum gitu, bahwa memang pada zaman dahulu itu sebelum pada proses geologi yang masih muda itu memang ada beberapa, baik dia fosil pun juga sebenarnya terjebak dia oleh pengkerasan dari medium air itu yang nanti akan menjadi es. Itu apa kayak? Kemudian ini juga terkait dengan klasifikasi sedimen berdasarkan ukuran. Saya sampaikan tadi, ini sih biasanya ya tidak hanya dari shell from organism, jadi tidak hanya dari cangkang organisme. Dasarnya aku tanya maksudnya juga dari pengikisan ataupun erosi dari daratan.
perihal besarnya itu sebenarnya sama saja, maksudnya perihal kategorinya itu memang tergolong sedimen dia. Tapi perihal size-nya ataupun grain Aduh, size, jelek kali ukuran dari sebenarnya makan partikel habis itu akan tidur di mempengaruhi sana. klasifikasi dari sedimen Aku itu. udah pengen gini. Yang pertama itu adalah gravel. Jadi dia yang paling Ya, besar sudah. itu biasanya ditemukan adalah gravel. Dia biasanya up to 2 mm. Jadi sampai dia 2 mm ataupun lebih. Itu dinamakan gravel ataupun Udah patahan. 14. Aku Kalau sih. kalian jalan-jalan Aku nih mau 14. asalkan di pantai di Serangan misalkan, itu akan kalian banyak temukan ada gravel ataupun pecahan karang. Kemudian ada sand. Nah, ini gampang sekali ditemukan di hampir sebagian besar pantai di Bali. Tapi secara ukuran dia memang lebih kecil dari apa namanya, dari gravel tadi, dari pecahan karang itu. Jadi dia berkisar antara 2 sampai 0,062 mm. Kemudian ada silt. Silt itu dia lanau. Kemudian ada clay, tanah liat. Nah, ini memang mirip, tipis sekali miripnya antara silt dan clay ini. Karena biasanya mereka ini bercampur. Kenapa saya katakan mirip? Karena bercampur. Nah, pencampuran dari silt, lanau itu dan clay atau tanah liat itulah yang dinamakan dengan mud ataupun lumpur. Hanya teman-teman kalau mau memperhatikan bagaimana sih mud itu apa namanya, sedimen yang memiliki lumpur lebih banyak, itu bisa teman-teman lihat di Taman Nasional Bali Barat. Itu umumnya di Pantai Labuan Lalang. Kalau teman-teman ingin masuk ke dalam apa namanya, pantai atau coastal itu, begitu kalian melangkah itu akan mengalami apa namanya, penenggelaman. Jadi agak tenggelam sedikit gini kalian apa namanya, kaki kalian, sehingga agak sulit untuk berjalan. Nah, itu gampang sebenarnya, itu adalah sedimen dari lumpur. Seberapa banyak dia pencampuran silt dan clay itu bisa kita lihat di segitiga Mila. Nanti akan mungkin terkait dengan pembacaan itu akan dijelaskan pada mata kuliah. Itu dulu aku nyelesain apa dulu fokus gitu. ke bagaimana melihat itu gitu. Ini hanya berfokus pada gimana sih nanti dia akan mempengaruhi geologi lautnya. Bagaimana dia akan mempengaruhi formasi dari pantai ataupun formasi dari laut itu. Jadi ingat, pada umumnya adalah ada 4 ya, gravel, sand, silt, dan clay. Nah, secara sedimen itu ada 3 umumnya ini umumnya. Ada 3 pembagian klasifikasi dari sedimen. Yang pertama itu adalah lithogenous sedimen, kemudian ada biogenesis sedimen, dan ada hidrogenesis sedimen. Yang belanjaanku. Ini gampang sebenarnya mengingat. Tadi belanjaan. Untuk mempermudah saja, kalian bisa lihat yang bagian-bagian pertama saja. Kalau misalkan kita bicara litho, karena dia berasal dari kata litosfer ataupun kerak bumi, itu adalah kalau secara arti dia adalah particle derived from pre-existing rock and volcanic ejecta. Jadi dia adalah sedimen-sedimen yang berasal ataupun terbawa dari batuan yang sudah ada sebelumnya, pre-existing, dan juga volcanic ejecta ataupun buangan dari gunung laut. Itu yang dinamakan dengan lithogenous sedimen. Kemudian ada yang namanya biogenes. Jadi yang kalau kita ambil dari bio itu memang berasal dari jasad ataupun skeletal parts dari organisme itu sendiri, baik dia dari cangkangnya, kemudian dari jasadnya dan sebagainya. Itu hampir sama dengan bahan organik sebenarnya. Jadi dia masih tergolong bahan organik, jadi masih bisa di-cycle untuk digunakan sebagai digunakan oleh organisme lainnya dalam struktur populasi itu. Kemudian ada hydrogenous sedimen, jadi dia evaporates from when seawater evaporates. Jadi dia adalah berasal dari penguapan umumnya. Jadi kalau saya sampaikan di awal, memang ada interaksi antar laut dan juga atmosfer tadi. Sedimen yang berasal penguapan itulah yang dinamakan dengan hidrogenes. Nah, ini adalah gambar terkait dengan lithogenes. Jadi analogi saja, jadi penggambaran ataupun diagram. Jadi ini yang saya namakan cycle. Pre-existing rock ataupun batuan yang memang sudah ada itu, nanti dia akan terkikis oleh adanya presipitasi ataupun curah hujan tadi. Kemudian karena dia secara temporal terus menetasi, nanti dia karena ada runoff ataupun aliran sungai, pecahan-pecahan dari batuan itu nanti akan mengalami mengalami runoff atau
ataupun pembawaan sampai ke kolom perairan. Lama kelamaan dia akan mengalami sedimentasi. Ya kan, nanti dia akan pada prosesnya nanti karena ada interaksi antara laut dan atmosfer, ada proses penguapan di sana. Sedikit tidaknya yang tadi buangan itu pasti ada yang dia terlarut, walaupun tidak ada yang juga tidak terlarut. Jadi dia akan terdekomposisi ke bawah ataupun ke menjadi sedimen. Nah, yang terlarut di dalam lautan itulah yang menguap menjadi awan dan sebagainya, kemudian lagi presipitasi. Begitu saja terus. Sehingga itu yang dinamakan siklus ataupun jadi di sini sebenarnya ada pencampuran antara litogenesis sedimen dan hidrogenesis sedimen. Karena pada saat hidrogenes dia adalah terjadi prosesnya di evaporasi tadi ataupun di penguapan tadi. Dan untuk yang litogenes ya dia dari apa namanya granitic rock ini, jadi dari batuan itu terkikis sedemikian rupa sehingga turun ke kolom bulatnya itu biasanya udah di ujung. Nah, ini adalah contoh dari biogenesis sedimen. Jadi memang banyak Lihat, sekali ada lihat. sedimen-sedimen Yang jelas ini tuh di depan. apa namanya pecahan karang. Maksudnya ini adalah ujungnya tuh. pecahan karang. Ini kan kelihatan polip-polipnya masih. Dia memang mungkin sudah ditinggalkan ataupun tidak tumbuh secara sempurna begitu. Kemudian ini ada apa namanya ya, ada rocky shore ataupun pantai berbatu. Ini banyak kita temukan di daerah utara ini, Bali Utara, karena batunya agak hitam-hitam. Kenapa demikian? Karena memang di sana itu lebih banyak bawaannya adalah aluvial ataupun gunungnya lebih banyak di sana. Kemudian di Pantai Karangasem itu lebih banyak yang batu-batu begini. Itu karena volkanik ejektanya memang sudah bandingkan dengan yang di Bali Selatan itu karena memang dia apa namanya karang kan saya sepertinya sudah bahas ini terkait dengan jenis-jenis pulau itu karena dia pulau karang di bagian belakang itu bagian belakang Bali maka pecahannya memang warna putih. Kemudian terkait dengan gravel, sand dan sebagainya itu gampang sebenarnya kita membandingkan di sana. Itulah fungsi dari kuliah geologi laut ini sebenarnya. Bagaimana sih interaksi yang ada di lautan, bagaimana asal dari kenapa sih dia begini, apa namanya warna pasirnya, kenapa dia di selatan warna putih. Nanti tujuan dari geologi laut ini sih menjelaskan terkait itu. Jadi mohon dipahami terkait dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kembali saya jelaskan di slide ini adalah salah satu contoh dari biogenesis sedimen. Gampang kita melihat. Kemudian yang digambar di bawah itu kalau kita lihat menggunakan apa namanya mikroskop elektron, kita di sini belum ada mikroskop elektron, tapi di LIPI yang sekarang menjadi BRIN itu banyak sekali masih ada mikroskop elektron. Jadi dia mengidentifikasinya itu memang menggunakan lapisan emas. Saya juga belum pernah mengoperasikannya sih, tapi pernah melihat secara langsung hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya itu memang berbentuk seperti tablet seperti ini yang ada di bawah. Memang dia dalam bentuk hitam putih. Nah, kemudian terima kasih. Kemudian yang ini adalah analogi juga sebenarnya memang sama saja terkait dengan banyak sekali sebenarnya interaksi di lautan tadi. Dari yang awalnya buangan di daratan ataupun berasal dari river sampai dia nanti akan terakumulasi di deep sea floor ataupun dasar lautan, itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ada offshore current, ada arus, kemudian ada ombak itu sendiri. Perihal bagaimana transportnya yaitu mungkin nanti akan kalian pelajari di sedimentologi yang sedang berjalan ya, mungkin nanti sama Pak Dirga dan sebagainya yang memang lebih ekspertisnya memang di bidang pantai seperti itu ya, transport itu. Inti yang ingin saya jelaskan di gambar ini adalah ada yang tahu banyak sekali memang interaksi yang mempengaruhi sedimentasi tadi, proses sedimentasi yang ada di lautan. Nah, kemudian ini adalah penggambaran bagaimana supaya teman-teman ada bayangan terkait dengan sedimentasi. Nah, bisa kalian lihat di sini, perhatikan di sini. Kalau bentuk geologinya memang agak tidak lurus dia, karena memang di sini ada seperti apa ya, teluk ya bisa dikatakan, karena di sini tanjung ini. Kemudian kalau teman-teman lihat, kalau menggunakan remote sensing, mungkin nanti teman-teman ada yang berminat mengambil skripsi, itu memang akan terlihat proses sedimentasi itu akan terjadi di sini, di proses teluk ini. Tapi tanjung yang ada di sini itu akan lama-kelamaan akan terkikis oleh proses ombak yang ada di sini.
Ini sebenarnya adalah slide waktu saya kuliah magister dulu di IPB dan juga Hokkaido University. Jadi memang di sini banyak sekali dijelaskan waktu itu proses di Tanjung ini nanti akan lama kelamaan terkikis oleh adanya ombak tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, interaksi antara baik di offshore current dan sebagainya. Perihal transport bagaimana dia sampai di sini itu nanti mungkin akan lebih detail, mungkin teman-teman pelajari ataupun bisa kalian teman-teman tanyakan kepada Prof. Sile ataupun Pak Dirge. Tapi pada intinya memang proses sedimentasi kalau kalian paham memang nanti akan terjadi ataupun berkumpul, dia sebenarnya adalah proses pemindahan saja. Sedimen yang ada di sini dipindahkan ke bagian yang kiri, kemudian nanti karena ada proses-proses yang lain, proses yang ini akan menjadi tanjung nanti, yang sebelumnya ini sudah hilang, nanti akan terjadi di proses-proses yang lain. Itu sebenarnya teman-teman gampang lihat di Pantai Sanur sebenarnya. Saya sudah tampilkan si gambarnya di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa jelaskan lagi. Kemudian ini adalah penggambaran menggunakan remote sensing. Jadi kalau menggunakan remote sensing itu akan terlihat lebih jelas. Kemana sih arah arus itu akan membawa proses sedimentasi itu. Jadi bisa teman-teman analogikan ataupun ceritakan di sini kalau sudah terlihat proses run off-nya seperti apa, proses arah arusnya seperti apa, itu akan bisa kalian lihat. Bagaimana pembentukan nanti akan mempengaruhi pembentukan dari geologis pantai itu sendiri. Nah, kita bicara geologi laut di sini. Jadi bisa teman-teman ceritakan nih di sini, karena dilihat dari sini ini kan ada run off sungainya, ada run off sungai. Kemudian kalau dilihat dari pergerakan arus di sini, itu lebih banyak berputar dia di sini. Karena ada arus yang memang dia membawa sepanjang garis pantai, kemudian ada arus yang membawa keluar. Jadi dia tidak akan terlalu banyak menumpuk. Namun demikian, perlu teman-teman perhatikan di sini yang sudah saya poin ini. Karena di sini memang ada pembatas seperti itu, dia akan lama-kelamaan akan menumpuk di sini. Terjadi namanya residence time ataupun waktu tinggal dari sedimen itu. Apalagi di sini, kalau kita kaitkan dengan ekologi lautnya, maka di sini akan terjadi yang namanya populasi tertutup. Kenapa populasi tertutup? Karena residence time tadi, waktu tinggal dari sedimen itu tidak akan keluar sampai di sini. Malah dia akan mengalami mendapatkan masukan nih dari sini. Kalau dilihat dari analisisnya ini ya, itu akan berubah sepanjang waktu, tergantung makanya waktunya, waktu penelitiannya ini kapan. Poin yang ingin saya jelaskan adalah di sini itu memang poin yang ingin saya jelaskan di sini adalah memang arus yang memang menjadi penggerak utama dari transportasi sedimen itu memang harus diperhatikan kemana dia arahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa lama dia waktu tinggalnya di sana, sehingga orang-orang yang memang bergerak di bidang teknik pantai untuk membentuk, misalkan ingin membuat resort dan sebagainya, ini akan menjadi bahan pertimbangan krusial begitu. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak perhatikan bagaimana bentuk arus pantainya dan sedemikian rupa, itu nanti lama kelamaan akan mengikis, akan terjadi erosi di sana, sehingga akan rugi kalau misalnya kita membuat sama instansi atau TTD ini. resort Soalnya ataupun bangunan ataupun kegiatan yang akan diadakan di sana. Kemudian teman-teman lihat di sini, ini adalah Palm Island yang ada di Dubai. Saya sih belum pernah ke sini, tapi dijelaskan memang ini waktu Ya aku udah tanda tangan ini. Aku udah ditanda tangan. Saya kuliah dulu, bisa teman-teman lihat di sini kenapa bentuknya dia itu seperti pohon palm. Kenapa dia tidak dibuat seperti lingkaran biasa saja? Kenapa harus ada celah-celah di sini? Ini ada celah-celah kecil sebenarnya. Memang terlihat nyambung, tapi memang ada celah-celah kecil. Seperti ini modelnya. Jadi ada daratan yang memang dibuat menjorok ke laut. Itu sebenarnya bukan semata-mata untuk estetika saja. Ini memang sudah dihitung menggunakan analisis tadi. Apakah waktu tinggalnya sedimen itu akan lama di sini? Mereka tidak sembarangan buat ini. Bayangkan kalau mereka salah kalkulasi, proses arus ataupun waktu tinggal yang ada di sini, kalau Aku ini tanda tangan itu pas di halaman belakang di sini, maka yang terjadi penumpukan, ujung-ujungnya tidak akan berbentuk seperti Palm Island.
malah seperti buah kenari ujung-ujungnya, karena nanti akan terjadi penumpukan di sini. Full pulaunya itu akan berbentuk bulat ataupun seperti buah kelapa ataupun buah kenari. Jadi rugi mereka begitu. Nah, orang-orang sekarang yang memang marin geologis ataupun marin scientist, waktu pembuatan Palm Island ini, proses blueprintnya ataupun perencanaan awalnya itu banyak sekali melibatkan marin geologis dan juga marin scientist. Bagaimana nanti akan mempengaruhi ekologis di sana, bagaimana nanti akan mempengaruhi proses sedimentasi di sana. Jadi teman-teman kalaupun ingin mempelajari ini bisa melewati remote sensing itu. Nah, expertise-nya bagi masing-masing dosen yang beda. Mungkin kalian kalaupun ingin detail terkait ini bisa dengan dosen-dosen yang memang expertise di bidang ini. Baik dia Pak Dirge, bisa Prof. Sile, Pak Karang dan sebagainya ya. Poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan kuliah ini adalah sedimentasi tadi memang akan mempengaruhi pembentukan pantai atau bentuk pantai itu. Oleh karenanya memang banyak sekali yang memang perlu kita perhitungkan, baik dia sedimentasi, kemudian waktu tinggal, kemudian interaksi yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana pergerakan arus dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Ini adalah proses pergerakan sedimen perairan di pantai. Seperti teman-teman lihat, ada yang memang dia menyusur garis pantai saja, sehingga dia akan, kemudian ada yang, kalau misalnya teman-teman lihat di sini yang memang full dia warna hitam, itu adalah kredit ataupun masukan. Kalau dia debit, ya dia memang keluar. Jadi memang sudah menjauhi daratan dia ujung-ujungnya. Jadi dikatakan di sini ada eroding sea cliff, jadi ada erosi dari tebing pantai. Jadi biasanya kita temukan ini di daerah selatan kan, kita ada tebing-tebing banyak di sana. Kemudian karena anginnya kencang, lama-kelamaan itu akan mengikis dari tebing itu sendiri, dan akan menjadi sedimen. Seterusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide-slide awal. Kemudian ini adalah variabel peubah morfologi pantai. Gimana cara ngirim tapi gini? Teman-teman lihat banyak sekali ininya. Makanya yang sudah saya jelaskan tadi, proses dari pembentukan pantai, kita berbicara dengan geologi di sini, proses pembentukan geologi ataupun bentuk luaran dari pantai itu sangat banyak. Baik dia dari ada prosesnya, yang sudah saya sebutkan tadi, ada ombak, kemudian ada proses pasang surut, ada wind, ada angin, kemudian ada badai, dan river discharge. Jadi ini sangat mempengaruhi debit masukan dari aliran sungai. Ini ada human activities. Makin banyak dan bukan aktivitas di daratan dan nanti akan terbuang di laut, itu akan semakin mempengaruhi proses morfologi pantai, karena itu berbanding lurus ataupun memiliki nilai yang positif terhadap morfologi pantai. Positif dalam artian di sini semakin tinggi kalian melakukan aktivitas antropogenik di daratan, maka proses sedimentasi itu akan semakin tinggi juga. Dan sebagainya, ada relatif sea level, kemudian banjir sedimen itu sudah kira-kira sudah bisa dipahami lah. Kemudian ada proses perubahan iklim yang memang kita tidak bisa kontrol. Ada presipitasi, ada curah hujan di sana, kemudian ada proses penguapan dan sebagainya. Jadi demikian kuliah untuk materi demikian kuliah untuk materi terkait dengan sedimentasi dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap formasi geologi yang ada di pantai. Saya kira demikian penjelasan dari saya terkait mata kuliah kali ini. Saya persilakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Joshua dengan NIM awalan 21 dan NIM akhiran 063. Jadi pertanyaan saya, Bapak, kan di sebuah ini bukan mencakup dari pantai tapi laut, karena di sebuah laut itu kan, Bapak, yang kita ketahui tapi belum ada di Indonesia, masih di luar negeri, itu terdapat bandara di tengah laut seperti di kota di Jepang gitu, Bapak. Jadi kalau nantinya kan setiap dari strukturnya itu kan akan mengalami sedimentasi. Berarti untuk bandara tersebut nanti apakah ada kemungkinan akan terkena sedimentasi
terhadap perubahan bentuk dari bandara tersebut, atau gimana Bapak dampaknya terhadap proses sedimentasi di laut gitu Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Joshua. Jadi ini bagus pertanyaannya karena saya suka pertanyaan-pertanyaan sepertinya, memang dia imajinatif. Karena kita bicara ke depan kan, kita tidak ada masalah berimajinasi seperti itu. Artinya melihat what if-nya, bagaimana kira-kira kalau misalnya terjadi. Ya dari ini sih kita bisa lihat ya, memang banyak sekali kalau dibandingkan dengan yang ini waktu cover kuliah saya ini. Kalau yang sebelah kanan itu warna airnya memang jernih sekali, warna yang sebelah kiri itu agak berwarna merah ya, menuju ke pink itu, karena memang tidak ada proses pertukaran. Jadi dilihat memang dari sini, inilah yang dinamakan dengan residence time. Tapi ini imajinasi saja. Secara teoritis memang demikian, dan kita tidak tahu nih bagian luarnya ini memang betul dia ada penutupnya atau gimana, kan kita tidak tahu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi Joshua, yang ada bandara di tengah laut itu, ini menurut perkiraan saya ya, karena memang kalau kita kaitkan secara teori, proses sedimentasi itu akan lebih banyak dipengaruhi, yang paling banyak pengaruhnya itu pasti akan lebih banyak dari discharge ataupun masukan dari aliran sungai, yang mana sungai itu akan membawa bahan-bahan yang berasal dari aktivitas manusia. Nah, kalau memang teorinya seperti itu, bahwa analogi bandara yang ada di tengah laut itu pasti jauh sekali dari aktivitas manusia. Kalaupun dia memang dekat, itu pasti bentuknya tidak akan murni kota ataupun tidak akan murni bulat seperti itu saja. Seperti misalkan Palm Island tadi, saya jelaskan sedikit. Kita coba kembali lagi ke slide yang tadi ya, Palm Island. Nah, ini kalau pasti bentuknya beneran saya yakin akan dimodifikasi sedemikian rupa, karena memang tujuan utamanya adalah pembentukan bandara. Berarti kalau misalnya Pak Dwi di Bali ini kita nulis, ini sebenarnya ada di hukum laut ininya, materinya, tapi ini gitu. Untuk teman-teman ketahui saja. Kalau misalkan ada proses reklamasi misalnya di sana, kan ini ada penambahan daratan nih, kalau kita buat bandara misalkan, kan ada proses reklamasi di sana. Lagi proses reklamasi maksudku itu kalau pasti akan membawa substance lain dari tempat itu kan itu ada ada penambahan pasir ke tempat tertentu, itu yang dinamakan reklamasi kan? Karena dia tujuannya adalah membuat bandara supaya tidak terjadi tapi fotonya aku karena kalau teman-teman perhatikan hukum laut itu, semakin kita membuat reklamasi ke arah laut, maka batas lautan kita dengan negara tetangga itu sebenarnya secara ini tidak akan berubah, tapi terlihat berubah karena kita menambah daratan. Karena ada 200 mil ke depan terkait dengan zona ekonomi eksklusif itu akan kita bahas di mata kuliah lain. Tapi inti dari jawaban saya adalah itu pasti sudah diperhitungkan matang-matang. Apa demikian? Seperti yang sudah sampaikan, mereka toh tidak mau proses sedimentasi itu akan mempengaruhi ataupun merubah struktur yang semula sudah direncanakan. Kalau misalkan bayangkan Palm Island ini adalah bandara, kemudian proses sedimentasi, proses arus, pergerakan arus dan sebagainya tidak diperhatikan. Saya yakin 10 tahun dari pembentukan awal itu perubahannya akan sangat jelas. Pasti akan pernah ada penambahan daratan mungkin di sebelah sini, kemudian ada penutupan di sebelah sini yang mungkin kita tidak tahu. Tadi itu harus dianalisis lebih detail lagi. Gunakan remote sensing, penggambaran, interpolasi dan sebagainya, seperti untuk melihat bagaimana sih pergerakan arusnya, kemana dia akan membawa transport sedimen dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Joshua. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Iya, silakan, namanya belum kelihatan. Elsa, silakan Elsa. Perkenalkan saya Elsa Octavia dengan NIM 21 akhiran 033. Di sini saya mau bertanya,
kan ada tuh Pak negara di Yakutia, dia tuh memiliki temperatur negaranya di minus 40 derajat Amdal aku dengar kayak gini Celcius. terus. Nah, itu kan pasti Dia nanya siapa lagi Joshua Barat. semua-muanya kayak struktur dan Terus tuh lain-lain geologinya tuh sampai pasti berbeda sama kita di aku mana kita ini. yang beriklim tropis. Nah, berarti di sana sedimen lautnya itu baik atau gimana Bapak? Jadi kayak apa perbedaan Tapi dari mereka tuh udah gini dia. yang jelas tuh Sekarang udah gimana mengerti. Bapak? Bentar aja aku tanya. Itu aja, terima kasih Bapak. Enggak, Raja juga kalau Ya, terima kasih Elsa. Ya, itu dah. Kalau kita langsung jawab ya. Jadi kunci Lain kita namanya, melihat gitu. itu Dia memang tuh dari kayak suhu. Kalau dikatakan cuman tadi saya sih tidak tahu negara itu. biar muncul namanya Itu ini. ada minus 40. Di mana batas dari titik beku air itu kan ataupun media air itu kan 0 ya, 0 derajat. Kalau air murni ya, bukan air rasa dan sebagainya, itu kan 0. Apalagi ini minus 40, maka itu akan berkaitan dengan ini menurut saya. Semua angkatan berarti. Yang ini, Enggak, maksudnya ice Hadisnya cuma bilang gitu. debris ini. Ya kan? Saya Hadisnya rasa kan kita sampai proses tahu. sedimentologi tidak akan terlalu banyak ada di sana. Siapa ya? Tahu Walaupun nggak ada aku ya proses gitu. sedimentologi ataupun proses sedimentasi, itu murni disengaja menurut saya. benar-benar Kelihatan Karena sih. tidak ada Tidak proses beda. alami. Kayak di kita. Runoff sungai pun pasti tidak ada sungai yang mengalir pasti di sana. Karena dari suhu yang diciptakan memang minus 40. Kebanyakan memang dia akan terjebak oleh Iya, pokoknya air sampai itu. aku bilang kayak gini Nah, sih. itu kan dijelaskan oleh ice rafting debris ini. Masalah Dikatakan ini. debris walaupun sampah sebenarnya dikatakan sampah saja, padahal itu ada kayak jelek-jelek. mungkin ada mineral yang terjebak di sana yang memang Dikasih tahu sama secara konsentrasi ya mungkin memang dikasih tahu kecil sama tapi Abang. berpengaruh secara Dia pernah signifikan punya masalah sama terhadap Papa, proses-proses akhirnya. metabolisme tadi. Yang Kalau misalkan dia ada proses pencairan es itu suatu waktu, Nggak tahu. nah di sanalah proses sedimentasi terjadi. Oh, yang mereka kemana pergerakannya, nah itu harus yang kita bukan Kak pelajari. Baba Harus aja, harus gininya mereka Kak ketahui lah Baba. sebenarnya. Melihat Yang dia ngeributin kemana gitu, proses yang pokoknya harusnya, kemana ada nanti logo pecahan tentang logo itu loh, lempeng Mi. esnya akan membawa Bukan logo, gas enggak yang logonya kemarin mau slow diisiin, pokoknya biar tetap Begitu, keluar Elsa, apa gimana kira-kira gitu. jawabannya. Baik Bapak, terima kasih. Silakan yang lain kalau masih ada sampai pertanyaan. dia sampai dia buat SW lu udah yang paling beng-beng gitu. Iya. Habis dia berantem. Tidak habis dari Iya. aku kan ada masalah tuh, tidak Kak Baba, Kak Ami, tuh Kak ini. Akhirnya Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, minggu lalu kan kalian sudah dapat tugas ya? Itu sudah saya terima tugasnya, tapi belum saya cek. Nggak Baba nggak gitu. Nanti bagaimana kira-kira nilainya, karena nanti akan berkaitan dengan UAS ininya. Kemudian yang kedua, format tolong setelah ini seperti biasa kirimkan ke saya nama mahasiswa, NIM dan juga alasan kenapa tidak hadir di kuliah ini. Jadi diketik biasa saja, tidak usah dikirim di Excel. Kemudian yang ketiga adalah materi terkait ini dalam bentuk PDF sudah saya kirimkan ke formanya, nanti silakan disebarkan karena akun UASE dari UNUD itu belum terlalu Pokoknya habis kelas minggu madan sosialisasi. Jadi beberapa Bilang. dosen di Fakultas Kelautan itu belum fasih menggunakan, dan saya memang belum dapat aksesnya untuk UASE itu. Nah, itu mempermudah sebenarnya kalau UASE itu. Jadi kalian bisa tinggal download saja di sana materi-materi yang memang sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat, tolong perhatikan ini untuk teman-teman pelajari juga bagaimana cara membuat presentasi. Saya tidak bilang presentasi saya bagus atau gimana, tapi yang mungkin bisa teman-teman ambil di sini atau saya sarankan adalah usahakan nanti kalau saya, terutama di saya ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang akan menjadi bimbingan saya diskusi ataupun buat tugas dan sebagainya. Ini gampang. Pada saat membuat presentasi usahakan dibuat minimalis tapi elegan. Minimalis yang saya maksudkan di sini adalah tidak terlalu banyak tulisan. Jadi kalian memang betul-betul harus pahami apa materi yang ingin disampaikan. Kalau bisa ya memang gambar saja, tapi kalian bercerita di sana apa-apa yang memang ingin disampaikan. Semakin banyak tulisan itu akan semakin semakin ngantuk audiens itu. Kita tidak akan bisa menilai secara objektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa.
Jadi silakan belajar dari sekarang, karena kalian masih semester awal sekali. Saya ingin mahasiswa-mahasiswa saya itu keluar dari Fakultas Kelautan memang menjadi orang, akan menjadi orang baru begitu loh, tidak menjadi juvenil lagi. Jadi kalian memang sudah bisa fight di luar sana seperti layaknya penyu. Memang seperti waktu kita lahir ya memang kita tidak tahu apa-apa, tapi di luar sana itu masih banyak sekali tantangan. Salah satunya kalau kalian perhatikan sekarang itu tidak akan persaingan di sana itu bukan semata-mata soal kepintaran saja, tapi bagaimana menjual diri dalam arti positif. Salah satunya adalah cara berkomunikasi, cara menyampaikan ide dan sebagainya. Silakan itu dipelajari. Nanti mungkin terkait UASnya, di pikiran saya sih mungkin akan presentasi atau gimana, kita lihatlah. Saya kira itu untuk pesan-pesannya. Jadi silakan teman-teman pelajari kuliah-kuliahnya. Kita akan mungkin minggu depan kita akan masih tetap sama di jam dan hari yang sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau memang tidak ada rapat, kita pasti akan kuliah di hari dan jam yang sama. Oke, terima kasih. Kalau memang demikian tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya di sini. Selamat siang. Selamat beristirahat bagi yang ingin beristirahat. Selamat beraktivitas bagi yang ingin melanjutkan aktivitas. Saya persilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Kak Satya.